driver wong desa SOCL 506 Brit dengan spek Sanken 1 2 3 4 pasang per set. Yang ini belum kepasang. Oke, untuk driver kali ini menggunakan produk dari Tunersis yang sudah sedikit saya rombak ya. Untuk bagian ergain, juga resistor resonansi, juga kapasitor elko. Juga di bawah ini ada sedikit perubahan ya telur. Kelihatan nggak telur itu? Untuk bagian dioda ini sudah saya kopel dengan kapasitor elko, juga kapasitor 104 nano. Untuk speknya kali ini speaker protector untuk menghandle beban speaker 18 in kali 2 dengan daya watt maksimal 1000 watt dengan trafo 30 ampere CT 45 sampai 50. Kalau untuk BTL disarankan tidak untuk menggunakan volt tinggi ya dulur, sebab transistor final terlalu panas. Untuk impedensi untuk driver BTL biasanya terbaca 2 ohm. Misal menggunakan 2 buah speaker di paralel, tentunya akan terbaca 2 ohm otomatis oleh power driver BTL ini ya dulur ya. Untuk biaya pembuatan ini sudah menghabiskan sekitar 1 juta lebih dikit ya dulur ya. Untuk heatsink saya menggunakan yang super tebal dulur. Ini juga kabel-kabel yang menuju ke panel depan juga sudah saya siapkan, lampu protect, lampu on, juga ini untuk soket-soket PSU. Ini untuk supply protector 12 volt, juga potensio yang menuju ke inbel tentunya. Untuk resistor basis menggunakan 10 ohm setengah watt, resistor kapur 5 watt 33 ohm ya dulur ya. Untuk tes audionya kemarin sudah sempat saya tes dulur, cuma nggak tak videoin. Untuk transistor fastnya lupa ini dulur, nggak direview, pakai TP41 ya dulur. Untuk bias saya masih menggunakan standar, belum saya rubah ini, soalnya untuk CT45 misal menggunakan CT50 atau 55 untuk bias ada sedikit penyetingan ya dulur, biar nggak terlalu panas di transistor finalnya, nanti biasnya diturunkan sedikit. Apalagi dulur ya, oh ya dulur, ini kemarin untuk spare part ada yang tak pasang bekas dulur, soalnya yang 2 set ini belum kebeli. Yang deretan ini, yang sini ini baru semua dulur. Yang cuma yang 1 pasang ini, yang kakinya pendek-pendek ini yang bekas. Untuk keseluruhan baru ya dulur ya. Untuk transistor ini, transistor driver saya pakai yang bagus ya dulur. Utamakan untuk semua komponen diganti yang berkualitas kalau dulur menggunakan driver kelas toko, istilahnya driver murahan ya dulur. Sebab kalau bawaan dari driver dari toko itu biasanya transistornya kurang bagus, jadi dikhawatirkan untuk bias biasanya pincang. Kalau enggak gitu, dia kalau disuplai tinggi dia rawan putus dulur atau rawan dor. Tapi ini untuk transistor semuanya sudah saya rombak, sudah saya ganti untuk yang agak bagus dikit, nggak bagus-bagus amat sih, cuma ya adanya yang paling bagus ini di toko sini. Untuk spek perumahan udah termasuk cukup ini dulur, untuk kelas desa tentunya. Kalau misal mau dipakai acara kecil-kecilan juga sudah lumayan sih untuk menghandle subwoofer 15 in sampai 18 in, cuma untuk wattnya menyesuaikan ya dulur.
jangan yang terlalu watt besar. Kalau misal dulur mau pakai yang watt besar, gunakan driver power kelas D dan sejenisnya. Cukup sekian dulu dulur untuk review driver power kali ini. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe. Kalau dulur-dulur ada yang misalnya berminat atau pengen dibuatkan, bisa langsung japri saya ya dulur ya, atau langsung komen saja di kolom komentar bawah dulur. Untuk ini dalamnya juga sama dulur, yang satunya 504 untuk mid, yang 506 untuk sub dulur, semuanya full BTL. Juga untuk trafo ini dalamnya semua gulungan sendiri dulur. Aksesoris cuma pakai crossover, juga mixer, equalizer dulur. Ini untuk vokalnya. Oke dulur, cukup sekian untuk review kali ini. Bisa ditanyakan dulur kalau misal ada yang mau tanya, untuk yang mau rombak-rombak atau mau modif driver power panjenengan yang pakai SOCL 506. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dulur di lain kesempatan untuk cek sound driver kali ini. Power BTL kali saya akan mencoba mereview ya dulur ya, driver Wong Tiso SOCL 506 Brit dengan spek Sanken 1 2 3 4 pasang per set. Yang ini belum kepasang. Oke, untuk driver kali ini menggunakan produk dari Tunersis yang sudah sedikit saya rombak ya. Untuk bagian ergain, juga resistor resonansi, juga kapasitor elko. Juga di bawah ini ada sedikit perubahan ya dulur. Kelihatan nggak dulur itu? Untuk bagian dioda ini sudah saya couple dengan kapasitor elko, juga kapasitor 104 nano. Untuk speknya kali ini speaker protector untuk menghandle beban speaker 18 in kali 2 dengan daya watt maksimal 1000 watt dengan trafo 30 ampere CT 45 sampai 50. Kalau untuk BTL disarankan tidak untuk menggunakan volt tinggi ya dulur, sebab transistor final terlalu panas. Untuk impedensi untuk driver BTL biasanya terbaca 2 ohm. Misal menggunakan 2 buah speaker di paralel, tentunya akan terbaca 2 ohm otomatis oleh power driver BTL ini ya dulur ya. Untuk biaya pembuatan ini sudah menghabiskan sekitar 1 juta lebih dikit ya dulur ya. Untuk heatsink saya menggunakan yang super tebal dulur. Ini juga kabel-kabel yang menuju ke panel depan juga sudah saya siapkan. Lampu protect, lampu on, juga ini untuk soket-soket PSU. Ini untuk supply protektor 12 volt, juga potensio yang menuju ke inbel tentunya. Untuk resistor basis menggunakan 10 ohm setengah watt, resistor kapur 5 watt 33 ohm ya dulur ya. Untuk tes audionya kemarin sudah sempat saya tes dulur, cuma nggak tak videoin. Untuk transistor fase-nya lupa ini dulur, nggak direview, pakai TP41 ya dulur. Untuk bias saya masih menggunakan standar, belum saya rubah ini, soalnya untuk CT45 misal menggunakan CT50 atau 55 untuk bias ada sedikit penyetingan ya dulur, biar nggak terlalu panas di transistor finalnya, nanti biasnya diturunkan sedikit. Apalagi dulur ya,
Oh iya dulur, ini kemarin untuk spare part ada yang tak pasang bekas dulur, soalnya yang 2 set ini belum kebeli. Yang deretan ini, yang sini ini baru semua dulur. Yang cuma yang satu pasang ini, yang kakinya pendek-pendek ini yang bekas. Untuk keseluruhan baru ya dulur ya. Untuk transistor ini, transistor driver saya pakai yang bagus ya dulur. Utamakan untuk semua komponen diganti yang berkualitas kalau dulur menggunakan driver kelas toko, istilahnya driver murahan ya dulur. Sebab kalau bawaan dari driver dari toko itu biasanya transistornya kurang bagus, jadi dikhawatirkan untuk biasanya pincang. Kalau enggak gitu, dia kalau disuplai tinggi dia rawan putus dulur atau rawan dor. Tapi ini untuk transistor semuanya sudah saya rombak, sudah saya ganti untuk yang agak bagus dikit, enggak bagus-bagus amat sih, cuma ya adanya yang paling bagus ini di toko sini. Untuk spek perumahan udah termasuk cukup ini dulur, untuk kelas desa tentunya. Kalau misal mau dipakai acara kecil-kecilan juga sudah lumayan sih untuk menghandle subwoofer 15 in sampai 18 in, cuma untuk wattnya menyesuaikan ya dulur, jangan yang terlalu watt besar. Kalau misal dulur mau pakai yang watt besar, gunakan driver power kelas D dan sejenisnya. Cukup sekian dulu dulur untuk review driver power kali ini. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe. Kalau dulur-dulur ada yang misalnya berminat atau pengen dibuatkan, bisa langsung japri saya ya dulur ya, atau langsung komen saja di kolom komentar bawah dulur. Untuk ini dalamnya juga sama dulur, yang satunya 504 untuk mid, yang 506 untuk sub dulur, semuanya full BTL. Juga untuk trafo ini dalamnya semua gulungan sendiri dulur, aksesoris cuma pakai crossover, juga mixer, equalizer dulur. Ini untuk vokalnya. Oke dulur, cukup sekian untuk review kali ini. Bisa ditanyakan dulur kalau misal ada yang mau tanya, untuk yang mau rombak-rombak atau mau modif driver power panjenengan yang pakai SOC506. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dulur di lain kesempatan untuk cek sound driver.